Jawab. Bismillah, 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 bismillah. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Tabaraka wa taala memudahkan kita semua untuk kumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengkaji bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya bisa kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kajian kita insya Allah pada pekan hari ini yaitu terkait tentang adab. Dan adab itu luas dan yang akan kita bahas itu adalah adab sehari-hari. Dan di sini ada sebuah kitab penting ya. Mungkin tentunya di sini kecil gitu ya kitabnya, yaitu Al-Adab Al-Asyarah atau 10 adab sehari-hari yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Maka insya Allah kita akan mulai. Berkata penulis hafizahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentunya memulai dengan basmalah ini udah sering kita singgung bahwa ini merupakan di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga meneladani bagaimana mushaf Al-Quran itu ditulis. Begitu juga dengan bagaimana para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Kemudian penulis bilang, "I'lam hadani Allah wa iyyak bi ahsanil akhlaq anna min a'dhamil adab asyarah." Ketahuilah wahai semuanya gitu ya, yang membaca, hadani Allah wa iyyak li ahsanil akhlaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada kita akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Spidol. Jadi ketika kita berbicara tentang akhlak yang baik, jadi kalau berbicara tentang akhlak, ya akhlak, maka akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada dua definisi. Yang pertama, akhlak itu biasanya dikatakan sebagai din. Din. Apa definisi din kemarin? Daurah Thalathatul Usul, apa definisinya? Apa Wan? Din. Tauhid. Terus tidak berbuat syirik, tauhid, udah. Apa nih din nih, apa nih definisinya? Mencakup apa aja? Ma taqarraba bihil abdu ila ma'budih. Benar nggak? Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada sesembahannya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada sesembahannya. Jadi kalau din itu berarti terkait ada ibadah, ada yang disembah, diibadahi. Diibadahi. Makanya kemarin kita bahas bahwa seandainya ada yang diibadahi itu sudah selain dari Allah, maka dia dinnya bukan din Islam. Adapun dalam Islam, maka dinnya Islam itu adalah ibadah, dan yang diibadahi ibadahnya sesuai dengan syariat apa yang diturunkan, dan yang diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak yang pertama itu adalah kaitannya itu dengan din. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Muhammad,
berada di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ketika dicek tafsirannya, ai dinin azim, agama yang agung. Sehingga kalau berbicara ngomongin akhlak, maka yang pertama itu adalah berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berbicara tentang ngomong itu harus sopan, pakaian itu harus rapi, demikian dan demikian, bedanya apa? Oh, baterainya stay. Gitu. Jadi sebelum kita berbicara tentang akhlak yang biasa gitu dibicarakan gitu ya tentang bagaimana harus sopan, berperilaku dan segala macam, kita harus berbicara dengan apa semuanya dibangun di atas bagaimana seorang hamba itu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di atas akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah prioritas. Barulah yang kedua, akhlak itu bermakna muamalah. Muamalah antara sesama hamba, mulai dari berkata yang baik, terus juga ya macam-macam lah yang sekarang, tidak dusta dan segala macam. Nah, inilah yang dinamakan akhlak, dan yang biasa itu apa namanya ya konteksnya. Kalau kita berbicara tentang antum tuh nggak punya akhlak, ya biasanya ke sini. Antum kok akhlaknya jelek banget begini. Orang Islam kok akhlaknya begitu begini di sini. Orang Islam sama orang kafir, bagusan akhlaknya orang kafir, dia ke sini. Padahal dalam agama Islam, sebelum kita ngomongin muamalah sesama manusia, ada muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadahnya apa enggak? Kalau udah ada ibadahnya, ditujukan kepada siapa itu ibadah? Pada Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Nah, ini adalah sebaik-baiknya akhlak. Sebelum kita ngomongin yang lain, yang ini harus beres. Kalau ini udah beres, barulah kita ngomongin yang muamalah kepada sesama manusia. Nah, kalau yang di sini ya tentunya kajiannya akidah gitu ya. Adapun yang di sini inilah yang biasanya dikatakan dengan sebagai akhlak. Adapun dari dalil, akhlak bisa bermakna din, sebagai tadi sudah disebutkan ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang mulia. Ketika dibuka tafsirannya, ai dinin adzim, itu adalah din yang mulia. Nah, ini tentang akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua kepada akhlak yang baik. Dalam artian hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala baik, dan hubungan kepada sesama manusia itu pun baik. Maka ketahuilah anna min a'dhamil adab asyarah. Ketahuilah bahwa terdapat 10 adab yang paling agung. 10 adab yang paling agung. Nah, bagian dari muamalah, akhlak yang nomor 2 ini, itu biasa juga disebut sebagai adab. Biasa juga disebut sebagai adab. Nah, adab itu secara definisinya mahumida bihi syar'an au urfa. Segala sesuatu yang memang terpuji baik ditinjau dari konteks syariat atau ditinjau dari konteks kebiasaan setempat, urf. Jadi kalau kita berbicara tentang adab, itu adalah mahumida bihi, apa yang segala terpuji baik secara syariat ataupun secara kebiasaan setempat, maka orang tersebut dibilang orang tersebut memiliki adab yang baik. Memiliki adab yang baik. Jadi kalau mau menilai orang itu memiliki adab yang baik atau enggak, dicek apa yang dia lakukan itu terpuji enggak secara syariat atau terpuji enggak secara urf setempat. Kalau memang ada yang terpuji, maka dia dikatakan dia memiliki adab yang baik. Makanya ya macam-macam gitu ya, kalau kita ngomongin adab, ada kayak adab bermajelis, adab baca Quran, adab ketika ya, mempelajari ilmu syar'i, macam-macam. Adab sebagai santri, adab sebagai pengajar, nah, itu semuanya dicek secara syariat dan juga secara
urf setempat. Dari sini kita juga belajar bahwa agama Islam itu terkadang mengembalikan hukum atau mengembalikan penilaian itu kepada kebiasaan setempat. Enggak semuanya itu harus dinilai pasti lewat Al-Quran, pasti lewat hadis. Enggak semuanya. Ada yang memang dari urf atau dari kebiasaan setempat. Seperti contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan perlakukanlah istrimu dengan baik. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Baiknya gimana? Enggak dijelasin di Al-Quran. Ya kan? Rasul alaihi salatu wasallam juga bilang, khairukum khairul li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap al-ahl, kepada keluarganya. Dan sayalah yang sebaik-baiknya terhadap keluarga saya. Tapi nggak disebutin di situ baiknya kayak bagaimana. Jadi dikembalikan lagi ke setempat, kebiasaannya gimana. Karena terkadang ya kembali lagi ke urf. Gimana sih Jal? Siap. Jadi kembali lagi ke setempat kayak tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istrimu dengan baik, dikembalikan ke setempat. Dalam artian ya bagi seorang istri mungkin dikasih duit belanja 5 juta udah banyak. Oh, banyak banget 1,5 juta. Tapi bagi istri yang lain, ya Allah 5 juta buat nyalonnya dia aja udah kelar. Seminggu kelar habis dah. Jadi kalau 5 juta, kalau cuma 5 juta itu belum berbuat baik kepada si istri yang model demikian. Jadi kalau misalnya mau cari calon, ya cari calon yang sesuai gitu. Sehingga dikembalikan lagi kepada urf setempat. Atau juga misalnya ketika kita nanti akan kita bahas ketika misalnya sedang berbicara. Kalau misalnya di Jawa, ya mungkin urf setempatnya itu nadanya itu nggak terlalu tinggi. Ya kan nadanya biasa. Tapi kalau udah ke Sumatera, ya kan, Sulawesi atau Papua, ngomong nada tinggi dikit nggak apa-apa. Ose, jangan gitu, ose. Ya kan, ngomongnya langsung dia to the point. Karena jangan ganggu kita peta mana. Biasa aja gitu. Ose, santai, ose. Biasa aja. Tapi kalau di Jawa, ngomong kayak gitu langsung, ini orang kok ngomongnya kasar banget. Kan? Kasar atau halus, dilihat dari urf setempat. Jadi memang harus dicek. Dan ini semuanya berlaku dalam permasalahan adab, kebiasaan setempat, di mana kita tinggal, siapa lawan bicara, itu semua akan bermain kebiasaan setempat. Nah, tanpa panjang insya Allah kita akan membahas tentang adab, ada 10, dan pembahasan kenapa ini kita cuma bahas 10, karena yang 10 ini adalah 10 adab yang paling banyak dalilnya, walaupun nanti kita nggak akan bahas tentang dalilnya ya, karena dalilnya kita udah semua tahu. Dari kita kecil sampai sekarang, ini udah jelas, udah pasti ada, udah tahu lah kita. Itu yang pertama. 10, kenapa? Karena penyebutan dalilnya itu termasuk yang paling banyak. Yang kedua, 10 adab ini adalah yang paling sering kejadian dalam keseharian kita. Makanya pembatasan 10 ditinjau dari hal tersebut. Kita masuk kepada hal yang pertama. Al-awwal, adab yang pertama, idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah idza laqita musliman. Nah, ini buat santri gitu ya. Walaupun ini sebenarnya kitabnya itu adalah kitab adab, tapi di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran fikih maupun usulnya. Gitu. Kenapa Ana senang sekali dengan kitab ini, itu adalah karena nggak cuma sekedar bahas adab gitu, tetapi bahas bagaimana fikih, kemudian usulnya, cara pendalilannya, terus juga perbedaan pendapat antar ulama. Nah, ini tolong diperhatikan. Yang pertama itu adalah Syekh bilang idza laqita musliman. Kalau kamu bertemu seorang muslim.
bertemu seorang muslim. Ini kalau orang mau jadi ahli fikih, ketika ketemu matan yang seperti itu, dia langsung tanya itu adalah definisi. Pasti definisi. Bertemu definisinya apa, Ustaz? Beda dengan orang cuma sekedar baca. Kalau ketemu muslim, oh ya udah begitu aja. Tapi kalau misalnya orang memang mau mempelajari agama, bertemu definisi syariatnya itu apa? Ya kan? Maka ya tentunya definisi yang pertama itu adalah atau definisi atau jenis gitu ya. Jenis yang pertama ini adalah uh, bertemu secara hakiki. Bertemu secara hakiki. Bertemu secara hakiki yaitu tatap muka seperti ini. Bertemu secara tatap muka. Ya. Tatap muka. Ini namanya bertemu. Ini hakiki. Tapi ada juga yang bertemu nggak tatap muka, tetapi dia dihukumi sebagai bertemu. Ya kalau istilah syar'inya itu adalah bertemu secara hukmi. Emang nggak ketemuan, tapi dihukumi sebagai pertemuan. Kayak contoh, gitu. Jadi kayak misalnya kita lagi belajar hadis, maka dalam biografi itu, biografinya para perawi hadis itu ditulis gitu. Si Fulan bertemu dengan Syekh Fulan, belajar kepada beliau sekian tahun. Si Fulan belajar kepada ini sekian tahun. Bertemu, tulisannya itu bertemu. Karena tatap muka. Tapi ada juga yang ketika mereka bertemu gurunya perempuan. Ketika gurunya perempuan, ya berarti biasanya kalau guru perempuan itu ngajar dari rumah. Nggak ngajar di masjid gitu ya, pakai kursi, terus orang-orang ngeliatin segala macam si perempuannya. Enggak. Dia datang ke rumah syekhnya, ya kan? Dia masuk pintu, nanti dia duduk di sini ada tirai, di sini ada gurunya, si perempuannya. Di sini perempuannya, di sini murid-muridnya nih yang mau belajar hadis banyak, banyak. Ketemu nggak? Enggak. Secara definisi ketemu hakiki, enggak. Tatap muka aja enggak pernah ngelihat orangnya. Cuma dengar suaranya aja. Cuma dengar suaranya. Tetapi yang ketika terjadi saat itu para ulama bilang si fulan ketemu dengan Syekh Fulan. Belajar kepada beliau si perempuan ini selama sekian tahun mengambil riwayat Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan sekian dan sekian. Dikatakan sebagai bertemu. Kok bisa bertemu? Bertemu sebagai hukmi. Walaupun nggak tatap muka, tetapi pertemuan tersebut dihukumi sebagai pertemuan. Sehingga dari sini kita bisa ambil kayak contoh misalnya lagi WhatsApp, telepon, email, sosmed, ya kan? Segala sesuatu yang memang di situ merupakan pertemuan, walaupun nggak tatap muka, tapi itu dihukumi sebagai pertemuan, maka itu juga masuk konteksnya. Sehingga idalah kita musliman, kalau ketemu, yang diketemuin siapa nih? Baik ketemu secara hakiki ataupun ketemu secara hukmi, dan ketemunya itu adalah sesama muslim, barulah adab ini berlaku. Barulah adab ini berlaku. Apa adabnya? Adabnya itu adalah fasallim alaih. Ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam qailan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling lengkap. Ini yang paling lengkap. Artinya ya sama-sama udah tahu lah hadisnya ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti dapat 30. Ya kan kalau kurang cuma assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Kalau cuma assalamualaikum dapat 10. Kan gitu ya hadisnya ya. Udah jelas gitu. Tapi yang di sini adalah dinukilkan sini oleh penulis itu secara lengkap. Tapi bukan berarti kalau cuma sekedar mengatakan assalamualaikum itu nggak boleh, boleh aja nggak masalah. Jadi nggak masalah. Nah ini redaksinya. Ini redaksinya. Dan memulai salam
itu hukumnya sunnah. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Wa in sallama alaik, kalau ternyata ada yang memberikan salam kepada kita, fakul, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Kalau mau jawab cuma sebagai waalaikumsalam, boleh. Mau waalaikumsalam warahmatullah, boleh. Tetapi yang paling lengkapnya itu adalah kita berikan yang paling baiknya, itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait salam, nah ini merupakan salah satu biasanya yang ditanyain gitu ya. Kayak waktu itu waktu ngajar apa nah ya. Kalau nggak salah ngajar tentang nggak tahu deh. Lupa nah. Pokoknya pertanyaannya itu adalah apa yang perbuatan yang hukumnya sunnah tetapi dia lebih baik daripada yang wajib. Di antaranya ini, yaitu memulai salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Mana yang lebih mulia, memulai salam atau menjawab salam? Memulai salam. Akan cuma sunnah, Ustaz. Yang ini wajib. Masa sunnah bisa lebih besar daripada wajib? Memang ada pengecualian. Memulai salam itu lebih utama. Kemudian untuk permasalahan yang menjawab salam itu siapa yang wajib untuk menjawabnya? Yang wajib untuk menjawabnya itu adalah jika salam tersebut ditujukan kepada dia. Ini baru wajib. Jika salam tersebut ditujukan kepada dia. Kalau salam tersebut tidak ditujukan kepada dia, berarti kita nggak wajib. Kayak contoh misalnya kita di sini tiba-tiba dengar di sebelah rumah tetangga kita ada Gojek datang, Assalamualaikum Bu, paket. Kita jawab Waalaikumsalam. Nggak wajib, karena itu salam bukan buat kita, itu salam buat si rumah sebelah. Gitu. Atau contohnya dari sini kita juga kadang-kadang misalnya lagi sholat Jumat lagi baca Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi tiba-tiba takmir masjid mau ngelaporin uang kas. Ya kan, pengeluaran masjid selama ini. Ya kan, sebelum naik mimbar otomatis kan takmirnya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi baca, aduh, jawab nggak ya? Kalau jawab di tengah-tengah ayat nih. Akhirnya kalau kita punya fikihnya kita bilang, wah, nggak apa-apa. Baca aja terus ayat Qur'annya. Kenapa? Karena memang salam tersebut itu buat keumuman jamaah. Bukan terkhusus buat si Fadil nih. Buat si Fulan. Enggak. Yang wajib jawab salam itu adalah ketika salam tersebut ditujukan secara spesifik kepada orang tersebut. Baik, nah ini adab yang pertama. Jelas insya Allah. Adab yang kedua, atsani, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dhin waqifan an yaminil bab aw yasarih. Fa in adhina lak dakhal wa in qila lak irji' farji'. Yang kedua itu adalah apabila engkau hendak masuk ke rumah salah seorang di antara kalian, maka mintalah izin. Seraya berdiri di sebelah kanan atau kiri pintu rumahnya. Apabila engkau diizinkan, maka masuklah. Namun apabila tidak, maka pulang. Jadi adab yang kedua itu adalah adab bertamu ketika mau masuk ke properti atau rumah tempat yang memang bukan milik kita. Bukan milik kita, punya orang lain, kita mau masuk. Jadi kalau mau masuk, misalnya rumah gitu ya. Rumah.
Maka dia harus tahu salah satu fungsi rumah itu adalah untuk menutup aurat. Dia harus tahu nih, menutup aurat. Menutup aurat siapa? Menutup aurat orang-orang yang tinggal di dalam rumah. Ya kan? Dari luar nggak kelihatan, sehingga yang istri di rumah nggak perlu pakai jilbab. Si suami juga demikian. Ya kan? Nggak usah pakai baju sholat, kadang pakai celana santai, pakai kutang juga nggak masalah dalam rumah. Menutup aurat. Itu aurat secara hakiki. Atau juga di rumah itu kadang-kadang ada maksiat orang yang memang dilakukannya itu cuma di rumah. Misalnya di rumah dia main gitar, di luar enggak, ya kan, di rumah walau alam ngapain. Tapi rumah itu tujuannya itu adalah supaya maksiat yang dilakukan di situ enggak ketahuan sama orang lain. Bukan berarti boleh, enggak, tapi memang rumah itu adalah fungsinya itu adalah untuk menutup aurat. Sehingga ketika misalnya kita mau masuk ke dalam rumah, ya kan, ini pintu, Assalamualaikum, jangan berdiri di depan pintu. Makanya di situ dibilang waqifan an yasaril bab, an yaminil bab au yasari. Boleh berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau berdiri di pintu, otomatis apa yang ada di rumah bisa kelihatan. Jadi dia berdirinya jangan di depan pintu. Jangan berdiri di depan pintu, tapi berdirinya di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Sebelah kanan atau sebelah kirinya. Jadi kalau pintu di sini, kita di sini. Jangan juga lihat nengok-nengok ke jendelanya. Nggak usah. Jangan. Kenapa? Itu tadi. Kita harus tak paham bahwa rumah itu ada auratnya. Kenapa kalau kita di sini kadang-kadang misalnya istri kita belum pakai jilbab, tiba-tiba kelihatan. Ya kan, istri baru mau pakai jilbab, kelihatan dari luar. Bukan berarti si orang yang bertamu ini pengen ngintip. Enggak, tapi memang terlihat. Karena dia nggak tahu adabnya. Tapi kalau dia tahu adabnya, dia akan berhenti di sebelah kiri atau sebelah kanan dari pintu tersebut, supaya tidak bisa kelihatan di dalam rumah. Kemudian juga dari sini kita mengetahui kalau misalnya kita mau bangun rumah, usahain tempat anak istri kita itu beraktivitas itu jangan dekat pintu masuk. Ya alhamdulillah kalau model-model desain rumah Indonesia biasanya kalau mau masuk ada ruang tamu, ya kan? Di sini ada tembok, ada pintu lagi sini celah, di sini barulah ada ya ruang keluarga, dapur dan segala macam. Tapi sebelum masuk ada ruang tamu. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Supaya apa? Ya supaya gitu juga. Supaya apa yang kejadian di sini, yang berkeliaran di sini dari anak-anak maupun istri kita itu nggak langsung kelihatan sama si orang yang bertamu tersebut. Ini dari posisi berdirinya. Jadi jangan masuk dulu. Sebelum masuk fasta'dzin, minta izin. Minta izin. Minta izin. Jadi ada juga orang yang biasanya itu main masuk aja, setelah masuk baru bilang, "Pak, aneh masuk ya?" Ya udah di dalam. Di dalam susah juga kita bilang. Dulu udah di dalam gimana sih? Udah di dalam susah. Gitu. Harusnya sebelum dia masuk minta izin dulu. Kalau memang diizinkan baru masuk. Jangan abis nyelonong pas ada orangnya, "Pak, aneh masuk ya?" Nah, ini nggak bagus. Nggak bagus. Walaupun kita udah kenal dan segala macam, tapi bukan adab yang baik. Kalau dapat izin baru masuk. Fasta'dzin. Dan izin itu keluar kadang-kadang redaksinya beda-beda, ya kan? Boleh masuk atau apalah, monggo, tafadhol, yuk, ya, gitulah. Jadi nggak harus ada spesifik kayak nikah gitu kan ya, mobil tuh kan harus dihafal gitu kan, mobil tuh gini 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 gini, salah dikit nggak sah, ulang lagi enggak. Maka dalam izin pun dia luas gitu.
Jadi kalau cuma dibilang masuk, yuk tafadhol, yuk mari mari. Nah, ini udah merupakan izin dari pemilik rumah untuk masuk. Makanya di sini fa in adinalak, kalau sudah diizinkan dakhul, baru kita masuk. Nah, permasalahan sekarang gini. Ada memang, ini kan kita berbicara tentang rumah. Ada juga tempat-tempat yang memang nggak perlu izin, kita boleh masuk. Sehingga adab yang kita lakukan di sini itu adalah yang konteksnya itu adalah tempat yang memang harus izin dulu untuk masuk sesuai dengan urf. Sebagaimana tadi udah disebutin. Sesuai dengan urf. Contohnya Ustaz, ada nggak tempat yang lain misalnya nggak perlu izin masuk aja boleh? Contohnya misalnya toko. Kita udah buka toko nih, ya pengunjung kagak perlu assalamualaikum, mana boleh lihat barang-barangnya? Nggak usah. Masuk aja Pak, silakan Pak, mau pilih yang mana? Ayo Bu, monggo Bu, silakan ini. Jadi nggak perlu mau masuk toko itu ketok dulu, assalamualaikum Pak, boleh masuk lihat berapa? Enggak. Karena kita sama-sama tahu kalau orang udah buka toko, justru pengennya langsung masuk, nih dilihat barang-barang jualannya. Tapi kalau rumah, beda lagi. Kalau rumah, ya memang harus minta izin. Tapi kalau toko, nah ini langsung masuk pun nggak masalah, insya Allah. Nah ini kembali lagi kayak tadi ya, masalah urf ya. Masalah urf bermain lagi, kalau rumah memang kebiasaan setempat, ya mungkin ada sebagian tempat gitu yang tokonya itu ya harus ada ininya, harus ada izinnya. Kalau dulu misalnya, Anda nggak tahu ya, mungkin masih ada sekarang. Kalau warung kelontongan gitu ya, orang mau beli, beli, Bu, beli, ya kan? Bu, masuk, nggak boleh dia masuk ke dalamnya tuh. Dia harus, masih kayak gitu nggak sih? Gitu kan ya? Masih kayak gitu kan? Beda kalau Indomaret sama Alfa kan main masuk aja. Masuk, ambil, bayar kasir. Gitu. Tapi kalau yang kelontongan nggak boleh masuk langsung ngelihat-ngelihat gitu, nggak bisa. Kita itu makanya kembali lagi ke kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat atau urf, kita ketika kita berbicara tentang adab, maka ini bermain memiliki faktor penting. Sampai mana nih? Fa in adinalak, jadi kalau dapat izin baru kita masuk. Wa in qilalak irji' farji. Tapi kalau ternyata nggak dapat izin, ya kan? Contohnya pemilik rumah bilang, antum pulang aja deh. Ya kita pulang. Ya cuman ini mungkin bahasanya bahasa orang Arab gitu ya. Orang udah datang gitu. Afwan akhi, antum pulang aja deh. Ini kalau di Indonesia kayaknya nggak, jarang kayak gini. Ini ngusir namanya kalau di Indonesia nih. Udah datang jauh-jauh bilang, ya akhi, antum jam segini lagi pulang aja deh. Itu kayaknya nggak sopan nih. Sehingga kembali lagi ke urf, kalau di Indonesia mungkin beda lagi. Macam-macam bentuknya. Kayak misalnya, afwan akhi, aduh, ana lagi sibuk. Afwan, kebetulan ana lagi ada urusan di dalam. Boleh datang nanti lagi. Aduh, afwan nih, ana mau pergi. Macam-macam si pemilik rumah redaksi kalimatnya. Aduh, anak-anak lagi rewel, anak ini. Itu artinya antum nggak dapat izin. Jadi si pemilik rumah nggak harus serta-merta ngeluarin kata-kata antum nggak boleh masuk sekarang, pulang aja, nggak harus kayak gitu. Tetapi dengan bahasa isyarat sekalipun, kayak ya ana lagi sibuk, afwan rumah lagi berantakan. Ah, ini paling sering nih. Aduh, wah, ya afwan rumah lagi berantakan. Gitu. Istri ana juga lagi masak. Itu artinya antum pulang. Jangan masuk. Gitu. Jangan. Gitu. Ya, Ustaz udah jauh, Ustaz bensin apa segala macam. Jangan. Pemilik rumah udah bilang, rumah berantakan, masak, istri anak lagi ngajarin anak, besok sekolah, besok ujian. Ini semua alasan supaya antum jangan masuk. Ya kan, daripada kita bilang antum pulang aja, kan nggak sopan. Gitu. Akhirnya dibuatlah alasan-alasan ini yang berlaku di tengah masyarakat, itu adalah kalimat secara tidak langsung bahwa antum nggak dapat izin. Berikutnya juga yang bisa diambil sebagai nggak dapat izin itu adalah ketika pemilik rumah nggak nyaut.
Assalamualaikum. Antum tahu nih ada orang di dalam. Mobil ada, ya kan? Rumah juga lampu nyala, ya kan? Ada orang. Assalamualaikum. Nggak ada yang nyaut, itu juga udah. Jangan nggak perlu dikerasin lagi. Gitu. Kita kan ketika bilang assalamualaikum, orang udah tahu, udah sore, udah suaranya sampai, suaranya udah secara normal, tahu nih bahwa suara anak kedengeran sama pemilik rumah di dalam. Kalau memang udah nggak dijawab, nggak perlu dikerasin. Assalamualaikum, nggak perlu. Kalau memang udah nggak dijawab, itu artinya udah antum nggak diizinkan untuk bertamu, untuk masuk ke rumahnya. Fa'in kila larji', jadi kalau udah kayak begitu, kita pulang. Sebagaimana di dalam surat An-Nur, gitu. Kalau antum disuruh pulang, pulang. Allah yang bilang dalam surat An-Nur. Sehingga ketika kita memang nggak dikasih masuk dan harus pulang, maka ini merupakan ibadah. Argo pahalanya udah jalan. Jadi nggak perlu sampai mangkel, kesel, nggak dikasih masuk, nggak apa-apa. Ya udah dikasih masuk, alhamdulillah. Nggak dikasih pun disuruh pulang, kita pulang, itu merupakan ibadah. Sehingga nggak ada ruginya. Dikasih masuk, ya udah kita sampaikan keperluan kita. Nggak dikasih masuk, kita pulang, alhamdulillah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada rasa kesel. Jadi nggak perlu, aduh rugi bensin, rugi ini segala macam. Udah, yang penting udah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum pun telah beradab dengan adab yang baik. Maka yang seperti ini menunjukkan bagaimana berakhlak, ya kan, dan bagaimana luhurnya adab antum. Orang juga langsung pasti ngerti. Itu pemilik rumah udah tahu, subhanallah si fulan itu nggak perlu gini-gini, dia udah tahu bahwa memang ini bukan waktu yang tepat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini merupakan adab yang baik yang penting untuk kita laksanakan. Jadi adab yang kedua itu adalah terkait tentang bertamu ke rumah orang. Masuk kepada yang ketiga, ats-tsalits, yaitu adab makan. Ats-tsalits, samillah fi ibtida'i aklik wa syurbik qailan bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yadik wa idza faraqta fal'ak asabi'ak wa kul alhamdulillah. Yang pertama dalam adab makan itu adalah samillah. Ucapkanlah nama Allah. Ucapkanlah nama Allah. Jadi ketika nah ini pelajaran fikih yang tadi sempat anak singgung gitu ya. Kan hadisnya itu kan ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan anak kecil untuk adab-adab makan, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, wahai anak, kalau kamu mau makan, samillah, ucapkanlah nama Allah. Ucapkanlah nama Allah. Kalau orang cuma sekedar baca, oh ya, ucapkanlah nama Allah, ya biasanya bismillah, Sat. Tapi kalau santri, orang yang pengen paham agama Allah Subhanahu wa taala lebih baik, ucapkanlah nama Allah. Apa memang harus Allah? Sedangkan Allah itu punya 99 asmaul husna atau bahkan lebih, ya kan? Atau boleh pakai yang lain, ya kan? Bismillah, bismillah doang, atau bisa ditambah. Ini merupakan, ya kalau calon-calon ulama, dia selalu berpikir kayak gitu. Rasul kan bilangnya samillah. Rasul nggak bilang kul bismillah, ucapkanlah bismillah. Rasul alaihissalam nggak bilang seperti itu. Rasul cuma bilang, ya gulam samillah, ucapkanlah nama Allah. Dari sini aja, makanya para ulama langsung berbeda pendapat. Ini kalau mau makan, samilahnya itu, yang pertama, biasanya kalau Rasul alaihissalam bilang samillah,
maka yang paling minimumnya itu adalah bismillah. Bismillah. Nah, ini yang kebanyakan beredar di ya ikhwan-ikhwan pengajian. Kalau misalnya mau makan, ucapkanlah bismillah, jangan ditambah-tambahin. Bener nggak? Bener ya? Jangan tambah-tambahin. Kalau tambah-tambahin, orang bismillah tok, selesai. Padahal ada pendapat yang lain gitu. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau ditambahin lebih afdol. Lebih afdol. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok nambah-nambah, Ustaz? Balikin lagi, Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan nama Allah enggak? Mengucapkan nama Allah kan? Mana yang lebih lengkap? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun An-Nawawi, enggak. Kalau bukan cuma bismillah, ditambahin aja makin afdol. Tambahin. Tambahin enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim karim. Enggak pernah denger kan? Kayaknya baru tuh Zat. Enggak, ini makanya kita itu ketika mau berfikih dicek dulu sandaran syariatnya. Rasul bilang apa? Apakah Rasul bilang ucapkanlah bismillah dan jangan ucapin yang lain? Kalau itu kita udah angkat tangan. Oh, berarti harus bismillah kok. Udah selesai, udah kaku gitu. Tapi kalau nggak kaku, ya kan? Rasul bilang, "Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah nama Allah." Nah, para ulama tuh langsung ucapkanlah nama Allah, berarti bisa dong yang lain. Bismillah sama Bismillahirrahmanirrahim, ya bagusan Bismillahirrahmanirrahim lah. Udah ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim lagi. 3. Bismillah cuma 1. Makanya lebih afdol ditambah. Ini bagi ulama yang pendapat demikian. Ya, ada juga ulama yang bilang ya udah bismillah aja. Tapi dari sini kita bisa paham fikih gitu. Sehingga nanti ketika nanti ada hadis dari Nabi SAW dicek redaksinya apa. Kayak contoh ini nanti misalnya lanjut, udah pernah bahas belum ya? Yang fikih zikir abis sholat? Belum. Jadi dalam fikih zikir abis sholat, Rasul SAW setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, maka Rasul SAW bilang, Fastaghfara thalatha. Kemudian dia meminta ampun 3 kali. Sama persis kasusnya kayak gini. Apakah meminta ampun di sini cuma mengucapkan astagfirullah? Atau boleh ditambah? Kalau yang beredar di tengah pengajian, astagfirullah aja. Ditambah berarti begini dan begitu, begini dan begitu. Enggak, redaksinya apa? Redaksinya fastaghfara thalatha. Istaghfara dalam bahasa Arab itu adalah meminta ampun. Meminta ampun 3 kali. Meminta ampun bisa dengan apa? Bisa mengucapkan astagfirullah. Kalau misalnya astagfirullahaladzim, meminta ampun juga sih. Kayaknya lebih lengkap daripada astagfirullah dong. Ya enggak? Ya kalau apa dari alur ininya. Sehingga ya ulama pun bilang gitu. Ya kayak An-Nawawi rahimahullah taala, ya sama gitu. Bilang kalau di An-Nawawi bilang di sini ditambahin lebih afdol, sama. Di sini pun lebih afdol kalau ditambahin. Nah, ini kerangka fikih. Sehingga redaksi dengan apa yang nanti akan dilakukan atau menjadi praktek di tengah keseharian kita, itu kita tahu. Oh, redaksinya itu adalah meminta ampun. Meminta ampun itu bisa ucapkan dengan astagfirullah, bisa dengan ditambah. Oleh karena itu, kebanyakan masjid-masjid kalau di Indonesia, ya karena mereka memang Syafi'i, itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, mereka nggak astagfirullah doang. Mas, hah? Kalau alhamdulillah Anda nggak tahu tuh. Soalnya hadisnya itu meminta ampun gitu.
bukan alhamdulillah. Setelah salam meminta ampun 3 kali. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Lil jami'il muslimina wal muslimat. Ya kan gitu kan biasa. Anda juga nggak hafal. Ya kan? Astaghfirullahaladzim. Terus macam-macam. Masjid ini istighfarnya beda, masjid lain istighfarnya beda, masjid lain beda lagi, yang pokoknya semuanya astagfirullah. Di wali walidayya walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat astaghfirullahaladzim. Banyak, ana juga macam-macam. Nah, ketika mereka berbuat astagfirullah yang ditambah-tambah, ya berpegang kepada ini tadi, sama berpegang kepada di sini. Nah, di sini ketika orang memiliki kerangka fikih yang baik, ya walaupun kita bahasnya itu adalah bahas adab, gitu, tapi makanya tadi Anda bilang bahwa banyak pembahasan-pembahasan dari sini yang membentuk bagaimana orang itu bisa memiliki kerangka fikih yang baik. Sampai lupa Anda ngomong apa ya? Sambillah. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita mau makan, sambillah fi ibtida'i aklik. Mengucapkan nama Allah, kita udah bahas ya, mau bismillah doang atau mau ditambah, yang penting kita udah tahu. Antum mau pilih yang bismillah doang silahkan, mau yang ditambah juga silahkan. Yang jelas dua-duanya itu memenuhi samillah, mengucapkan nama Allah. Kapan diucapkan ini nama Allah? Diucapkannya itu adalah fibtida'i aklik, kalau mau mulai makan. Mulai makan. Nah, ini jelas. Waktunya jelas. Waktunya ketika Rasul SAW mengajarkan kepada anak tersebut ketika sang anak mau mulai makan. Sehingga kalau misalnya ucapin bismillahnya itu misalnya 1 jam sebelumnya, mau makan jam 12 atau jam 1, ya kan, ngucapin bismillahnya jam 12 gitu. Bismillah. Kenapa, Chef? Makanan lagi disiapin. Gak pas. Adab makan itu adalah ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala fibtida'i aklik. Kalau lagi mau mulai makan, lagi mulai mau nyendok, ya kan, lagi mau nyicip, ucapkan bismillah. Tapi kalau misalnya masih lama, maka pengucapan bismillah atau yang mau ditambahin, maka ini kurang tepat. Jadi diucapkan itu ketika lagi mau, memang sudah mau dimulai kegiatan makannya. Sambillah fi ibtida'i aklik wasyurbik qailan bismillah. Nah, di sini penulis memulai dengan bismillah karena yang minimumnya itu adalah bismillah. Wakul biyaminik, dan makan dengan kanan. Wakul biyaminik, ya kan, kalau mau ditranslate secara letterlek, yamin itu kanan. Bukan tangan kanan, enggak. Tapi kanan. Makan dengan kanan. Makan dengan kanan. Dengan kaki? Enggak kan? Antum semua paham kan ketika bilang makan dengan kanan artinya dengan tangan kanan. Padahal tangan nggak disebut. Tapi itu bisa difahami. Nah, nanti dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, itu terkadang ada yang nggak disebut, tapi itu difahami. Itu difahami. Makanya yang seperti ini, terkadang kita nggak bisa cuman ngelihat hadis terus mencoba untuk menyimpulkan hukum sendirian tanpa ada penjelasan dari para ulama. Makan dengan kanan, ya alhamdulillah ini gampang, Sat. Pasti tangan kanan. Tapi ini kita ngomongin tentang bagaimana hadis itu terkadang nggak disebutin tapi difahami. Contoh kasusnya itu adalah ya ada 2 gitu ya. Dan kebetulan dua-duanya ini merupakan pendapat yang nggak muktabar. Yang pertama itu adalah khutbah Id.
Di dalam hadis Nabi SAW itu cuma bilang Rasulullah SAW khutbah id, nggak disebutin tentang duduk, nggak disebutin dua kali. Jadi nggak disebutin dua kali, nggak disebutin ada duduk di antara dua khutbah. Beda sama Jumat. Kalau khutbah Jumat disebutin Rasul alaihi salatu wasalam ada duduknya sejenak. Kemudian berdiri memberikan khutbah yang kedua. Disebutin. Tapi ketika Id nggak disebutin. Tapi ketika nggak disebutin bukan berarti khutbah Id itu sekali. Kenapa? Sudah difahami sama kayak di sini. Makan dengan kanan, ya maksudnya dengan tangan kanan. Rasulullah SAW khutbah, ya khutbah sama kayak khutbah-khutbah yang lain. Khutbah itu dua kali, ada jedanya, ada duduknya, baru berdiri untuk memberikan khutbah yang kedua. Sehingga dari zaman ke zaman, ya kan, selama 1400 tahun, ini kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, selama 1400 tahun dari zaman Rasul itu khutbah Id dua kali. Baru di tahun 1401 sampai sekarang berapa? 1445. Ya mungkin dari 13-an gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Baru di segini-segini barulah muncullah ide khutbah Id satu kali. Jadi antum bisa bayangkan gitu. Selama 1400 tahun dari zaman dahulu khutbah Id itu dua kali, baru kebelakangan muncullah ide fikih khutbah Id sekali. Kenapa khutbah Id sekali? Khutbah Id sekali itu adalah yang sunnah. Kenapa sunnah? Karena disebutkan di dalam hadis, nggak disebutin di dalam hadis Rasul alaihissalam duduk atau khutbah dua kali. Seperti itu alasan mereka. Padahal kata para ulama itu emang nggak perlu disebutin. Ya udah paham aja. Kalau namanya khutbah ya dua kali. Seperti itu. Kasus yang berikutnya juga yang memang sudah difahami tanpa harus disebutkan di dalam hadis itu adalah mengucapkan takbir ketika mau turun ayat sajdah. Ayat sajdah. Jadi kalau misalnya kita lagi baca ayat sajdah, ya kan? Biasanya hari Jumat gitu ya, as-sajdah. Kharru sujada gitu. La yastakbirun. Imam itu habis ngucapin as-sajdah dia turun. Allahu akbar. Ada takbirnya. Tapi sekarang ada orang yang habis baca ayat sajdah ketika turun mau sujud apa? Sujud tilawah itu nggak pakai Allahu akbar. Jadi kayak gini nih. Wahum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Enggak ada takbirnya sama sekali. Ya untuk laki-laki enak kelihatan gitu. Untuk yang akhwat yang enggak kagak kelihatan, kok diam gitu. Kagak ada takbir. Ini imam ngapain? Itu kejadian sampai sekarang masih banyak gitu. Ketika turun ayat sajdah enggak ada takbirnya. Ketika ditanya, kok antum ketika turun ayat sajdah kagak pakai takbir sih? Lo kan nggak disebutin di dalam hadis. Rasulullah SAW cuma turun tapi nggak disebutkan sambil membaca takbir. Cuma gara-gara nggak disebutin jadinya antum nggak nyebutin takbir. Ya enggak, orang hadisnya nggak disebutin. Sedangkan Rasul itu adalah menyampaikan dengan balaghu risalah. Dengan sesempurna-sempurnanya. Kalau nggak disebutin berarti ya kayak gitu. Padahal nggak disebutin, sama kayak gini. Kita kembali lagi ke basic lah. Wakul biyaminik, makan dengan kananmu. Udah difahami gitu ya. Kanan itu adalah ya tangan. Ini juga Rasulullah SAW khutbah. Khutbah ya dua kali. Rasulullah SAW turun untuk sujud. Yang namanya setiap perpindahan gerakan dalam sholat ada bacaannya. Kagak ada yang diam. Apakah dia Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Tapi ada bacaannya. Gak ada yang diam.
Nah, seperti ini ya penting difahami. Terkadang hadis walaupun nggak disebutin oleh Rasulullah SAW, tetapi bisa difahami konteksnya. Jadi wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Apakah harus dengan tangan atau bisa pakai sendok atau garpu atau apapun, yang penting kanan. Sehingga ketika dibilang makan itu pakai tangan, yang ini lebih sunnah, ya itu kita harus tinjau kembali. Jadi kalau pakai sendok, pakai tangan kanan, nggak sunnah. Gitu. Rasulullah SAW makan pakai tangan kanan. Ya kalau anda nyendok pakai tangan kanan, ya pakai tangan kanan juga. Oleh karena itu, ya kalau kita misalnya melihat gitu jamuan-jamuan para ulama zaman sekarang bahkan, gitu, itu mereka ada yang makan pakai sendok, ya kan, makan kebulinya pakai sendok. Terus ketika pas kita lihat, loh, kok nggak pakai tangan sih? Kita nggak usah menerka yang macam-macam gitu. Ini ulama tapi kok kurang sunnah. Aneh aja makan pakai tangan kanan, tangan beneran gitu. Enggak, santai aja. Santai aja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bilang makan dengan tangan kanan. Makan dengan kanan. Apakah dengan tangan langsung, ataupun dengan sendok, ataupun dengan garpu, yang penting kanan. Sehingga yang seperti ini kita pun lebih luas pemahamannya dan nggak kaku di dalam prakteknya. Qailan bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, ini yang kedua. Jadi setelah makan dengan tangan kanan, yang berikutnya itu adalah makan yang ada di sekitarnya. Wakul biyaminik, makan dengan kanan selesai. Kita akan bahas yang berikutnya itu adalah makan yang ada di sekitarmu. Makan di sekitar. Di sekitar. Karena kalau misalnya kita makan yang ada di sekitarmu, maka konteksnya itu adalah makan jamaah. Ya kan, satu nampan, si fulan makan di sini, si fulan makan di sini. Makan di sekitar itu berarti adalah dia ini wilayah jajahannya dia nih. Ya kan? Ini wilayah jajahannya dia. Jangan kesini dong tangannya. Udah sini aja. Ya kan? Jangan ngejajah orang lain. Udah ini aja deh. Makan wakul mimma yalik. Maka pertanyaannya, ya Allah Ustaz, di sini tempe doang, rendangnya di sini. Enak banget orang yang dari sini. Masa ada cuma tempe doang, Ustaz? Masa yang di sini nggak boleh? Gitu. Ayamnya di sini, ya kan? Kentangnya di sini, kentang baladonya. Masa anda dapat oreknya doang, Ustaz? Ya nggak emang begitu adabnya, akhi. Wakul mimma yalik. Makanan yang ada di sekitarmu. Antum kalau udah dapat gini udah terima nasib aja. Maka ini pun dibahas oleh para ulama. Gitu. Subhanallah, ulama kita tuh masya Allah. Para fuqaha, ahli-ahli fikih ketika bilang wakul mimma yalik, makan di sekitar itu hanya untuk konteks ketika lauknya itu satu macam. Lauknya apa nih? Nasi kebuli sama daging. Selesai. Ya udah, kalau nasi kebuli sama daging udah di sini aja. Ngapain daging orang ente ambil juga kalau di sini ada? Itu adab, ya kan? Orang sama-sama daging kok. Tapi kalau tadi lauknya 4 macam, ya kan? Ada orek tempe, ada sambal, ada rendang, ada paru. Antum cuma dapat tempenya doang, kagak dapat paru sama rendangnya. Cuma gara-gara wakul mimayalik, ini kan kayaknya kok kayak kurang tepat ya, Sir? Gitu. Kebetulan ditaruh di situ, jadinya anak nggak boleh dapat. Allah Ustaz. Jadi ala kulihat, fahmul hadisnya itu adalah wakul mimma yalik, makan di sekitar itu adalah kalau cuma satu macam.
Lebih dari satu macam boleh. Boleh. Tempenya di sini, rendangnya di sini, kita ambil rendang, yang di sini ngambil tempe kita, fadhol. Boleh, tukeran gitu. Anda comot ya, ya sini. Ya, ini paruhnya yang ambil ya, sambelnya gini-gini segala macam. Boleh, karena lebih dari satu macam. Sehingga ini memberikan gitu bahwa terkadang hadits Nabi SAW itu nggak difahami secara letterlek, secara kaku seperti itu. Tapi dia memang dinamis. Wakul mimma yalik, makan yang ada di sekitarmu. Faida farokta fal asabiak. Ini yang berikutnya. Kalau udah selesai, maka jilatlah jari jemarimu. Jilatlah jari jemarimu. Jadi makan dengan tangan kanan udah, makan di sekitarnya udah. Ketika sudah selesai, maka masuk ke dalam permasalahan jilat jemari. Jilat jemari. Anda subhanallah pernah makan gitu ya, makan jamaah gitu. Kebetulan dia ya jamaah tablik gitu ya. Biasanya kalau dalam makan jamaah mereka semangat gitu untuk nunjukin sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mau yang makan pakai tangan kanan, pipis duduk gitu. Sehingga dulu anak kalau ditelepon sama saudara anak yang jamaah tablik, Dil, kamu udah ngaji sunnah ya? Udah om. Gitu. Berarti sekarang kencing udah duduk? Udah duduk. Makan pakai tangan? Makan pakai tangan. Pertanyaannya itu seperti itu. Nah, kebetulan kalau lagi makan gitu, mereka ketika selesai makan, ya ini bukan generalisir ya, kebetulan aja nih teman Ana gitu, Ana nggak tahu orang yang lain. Setelah makan itu jarinya dimasukin semuanya, sampai ini satu jari masuk ke mulut, set 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 set. Jadi sampai keluar dari mulut, ludah-ludahnya masih nempel. Ana sampai ya Allah kagak nafsu makan gitu. Ya, oh, udah auto kenyang lah. Gitu. Nah, ketika ditanya, nah ini sunnah dia bilang. Ini sunnah ini menjilat jari jemari. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah iya ketika Rasul SAW makan sama sahabatnya, Rasul jilat sampai ludahnya ke sini, sahabat juga jilat sampai ke sini. Habis jilat dia bilang, aduh, ana masih mau makan lagi. Dia ambil lagi nasinya. Kita kan geli. Nggak mungkin. Nggak mungkin saat itu Rasul SAW bersama para sahabatnya adabnya kayak gitu. Sehingga muncullah wacana-wacana yang sunnah kok jorok sih. Kan kayak gitu ya. Sunnah tapi kok jorok. Padahal secara kalau ditinjau dari fikihnya, maka ketika jilat jari jemari ini adalah jilat yang sifatnya itu adalah ringan. Yang sifatnya ringan. Ketika Rasulullah SAW bilang, jilatlah jari jemarimu, maka jilat pada saat itu yang berlaku di bangsa Arab itu adalah jilatan yang ringan. Jadi bukan satu jari dimasukin ke mulut, gitu. Yang dimasukin ke mulut itu cuma ujung-ujungnya aja, gitu. Ada masih nasi nempel di sini, atau ada kuah, ya kan sisa-sisa kuah, ya kan. Di kebetulan kotor pakai spidol ya. Jadi gini aja, udah, gitu. Jangan dimasukin satu jarinya, ringan, sifatnya ringan. Kemudian yang berikutnya masalah jilat jari jemari itu datang pula riwayat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jarinya dijilatin sama orang lain. Dan ini kejadian gitu. Ketika makan jamaah ada orang yang ketika udah selesai jilat-jilatan jari. Jijik kan? Kan jijik kita ngelihatnya. Ya Allah, ini apaan sih? Jilat-jilatan gitu. Gitu. Sunnah ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah ini. Gitu. Dijilat gitu.
Bahkan sampai masuk taklim. Masuk taklim gitu, ustadznya bilang bahwa jari dijilat sama orang lain ini merupakan sunnah, hanya saja ya terserah antum kuat apa enggak untuk melakukannya. Alhamdulillah. Dijilat sama bangkotan kayak gini. Gitu. Tapi dia bilang seperti itu. Padahal yang dijilat sama orang lain konteksnya itu adalah suami istri. Oh suami istri, kita langsung, oh kalau suami istri masuk akal, Ustaz. Kagak jijik lah insya Allah. Suami istri. Atau anak kecil sama orang tua. Anak kecil misalnya masih 2 tahun, kita bantuin jelatin tangannya, nggak masalah. Masih 2 tahun gitu. Tapi kalau anak kita aja udah kuliah, geli juga gitu. Kalau suruh jelatin tangannya dia. Gitu. Tapi dia udah anak kecil sama orang tua, suami, istri. Ini konteksnya. Nah, di sini pentingnya memahami sunnah itu juga harus dengan koridor yang benar. Gitu. Bahkan dalam masalah jilat jemari sekalipun itu ada aturannya. Ringan, kalau konteksnya dijilatin sama orang lain, ya suami istri atau anak kecil dengan orang tua. Seperti itu. Terakhir, insya Allah terkait tentang adab makan gitu ya. Kalau sudah selesai, waqul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini kira-kira pembahasannya sama nggak dengan pembahasan kalau mau mulai baca bismillah? Gimana? Menurut teman-teman gimana? Sama nggak? Nih, kalau udah selesai, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau mau ditambah gimana? Sama dengan kasusnya bismillah. Mau ditambah boleh, tapi karena udah datang redaksi yang dari Nabi SAW, maka lebih afdol kalau mau ditambah pakai doa yang dari Nabi SAW. Tapi kalau mau ditambah pun nggak masalah. Alhamdulillah, boleh. Tapi kalau misalnya mau yang lengkap gitu, alhamdulillah, ini lebih apa? Baik, karena memang hadisnya datang tentang baik. Masuk ke adab yang keempat. Ar-rabi', adab yang keempat itu adalah tatakallam bi thayyibil qaul fi khair. Waqfid sautak mutamahhilan fi hadithik wa amsit liman kallamaka muqbilan alaih wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadayil akbar bil kalam. Adab yang keempat itu adalah berbicaralah dengan ucapan yang baik. Berbicaralah dengan ucapan yang baik, insya Allah. Baiknya kayak bagaimana? Kembali lagi awal pelajaran. Baik bisa ditimbang secara syariat, bisa juga ditimbang secara kebiasaan. Oh, dari tadi apa? Jadi berbicaralah dengan ucapan yang baik, baiknya bisa secara syariat, bisa secara kebiasaan setempat. Kalau kebiasaan setempat ternyata bertentangan dengan syariat, bagaimana? Apa yang dipilih? Yang dipilih tentunya syariat. Kenapa? Balik lagi ke yang paling pertama, yang namanya akhlak. Sebelum kita ngomongin akhlak kepada orang lain, kita berbicara tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Sehingga semuanya itu kalau frameworknya pas, kerangkanya bagus, itu kita bisa menentukan sikap dengan baik. Rendahkanlah suaramu. Artinya ya jangan teriak-teriak sebagaimana tadi sudah disinggung gitu ya. Rendahnya ini sebagaimana, tingginya itu sebagaimana dibiasakan kepada kebiasaan setempat. Kalau lagi di Jawa mungkin level suaranya segini, kalau lagi di Sumatera gitu, lawan ngomongnya misalnya orang Batak, mohon maaf, ya mungkin ngomongnya dia tinggi dan segala macam, kita paham aja.
Enggak, dia bukan bersikap nggak sopan sama kita, dia emang kayak begitu. Gitu. Apalagi misalnya orang timur dan segala macam, kita udah paham. Gitu. Sehingga rendah maupun tinggi itu ditinjau dari kebiasaan lawan bicara kita. Dan yang berikutnya itu adalah pelan dalam berbicara. Maksudnya pelan dalam berbicara itu kecepatannya. Mutamahilan fi haditsik. Mutamahilan fi haditsik itu artinya bicaralah secara perlahan-lahan. Perlahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya itu ngomongnya itu memang perlahan. Selain itu juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengulang pembicaraan. Bisa ada yang 2 kali, bisa ada yang 3 kali. Makanya terkadang hadis ada yang diulangi 2 kali, diulangi 3 kali. Ya memang kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengulang-ulang pembicaraan. Kemudian dengan berbicara secara perlahan, maka setidaknya apa yang keluar itu sudah dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Makanya beda kalau orang itu lagi marah, maka ucapannya itu biasanya lebih cepat. Beda dengan ketika orang lagi tenang. Sehingga kalau lagi tenang, ucapan yang keluar pun dipertimbangkan. Udah baik apa belum? Kira-kira kalau saya berbicara kayak gini nanti nyesel nggak? Berbicara perlahan, otomatis apa yang keluar biasanya sudah dipertimbangkan. Dan yang terakhir, kalau bicaranya itu perlahan, otomatis lebih mudah difahami oleh lawan bicara. Lawan bicara. Sehingga dengan berbicara perlahan, bukan saja kita meneladani Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kita juga berusaha untuk bagaimana apa yang kita bicarakan itu sudah ditimbang, dan yang terakhir juga bagaimana membuat lawan bicara itu bisa memahami apa maksud kita dengan lebih baik. Mutamahilan fi hadits. Wa ansit liman kallamaka muqbilan alaih. Yang berikutnya juga adab dalam berbicara itu adalah wa ansit liman kallamak. Ansit itu terjemahan apa ya? Hah? Diamlah. Baik. Ansit. Jadi kalau dalam bahasa Arab, level mendengarkan itu ada 3. Yang pertama, ada yang namanya level dengar. Sami ayasma'u. Dia dengar gitu. Sekedar dengar. Sekedar mendengar. Ini level pertama. Level kedua itu adalah istima, sengaja mendengar. Sengaja mendengar. Kalau misalnya kita lagi masuk mall, terus mallnya nyetel lagu musik gitu. Kita nggak sengaja mendengar, tapi kedengeran. Cuma level pertama, ya kedengeran, Ustaz, namanya suaranya keras, ya otomatis kita dengar. Tapi apakah kita sengaja mendengar? Enggak. Yang dosa yang mana? Yang dosa kalau memang sengaja mendengar. Level 2. Sama kayak adzan. Antum dengar adzan enggak? Dengar. Tapi antum sengaja mendengar apa enggak? Yang dapat pahala yang mana? Yang dapat pahala adalah yang sengaja mendengar. Kemudian menjawab. Tapi kalau cuma dengar doang, asal ngelengos begitu aja, enggak. Harus level 2. Sengaja mendengar. Yang level 3, ini adalah level yang mendengar dan penuh perhatian. Sengaja mendengar, penuh perhatian, dan dia diam. Nah itulah yang namanya al-insot. Walaupun diterjemahin cuma diam gitu. Karena memang nggak ada padanan bahasanya. Ke bahasa Arab, ke bahasa Indonesia, al-insot ini nggak ada.
Tetapi secara makna dia itu sengaja mendengar plus perhatian, perhatian plus diikuti dengan sikap diam. Ini level ketiga. Level ketiga inilah yang Allah Subhanahu wa taala bilang wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Nomor 2. Fastami'u lahu, sengaja mendengar. Kemudian wa'an situ. Itu yang level 3. Jadi bukan cuma sengaja mendengar, enggak, sengaja mendengar plus perhatian plus diam. La'allakum turhamun. Seperti itu. Baik. Nah, ini level ketiga ya. Jadi cuma dengerin, sengaja mendengar, atau mendengar, perhatian, dan diam. Nah, di situ disebutkan itu adalah wa ansit liman kallamak. Kalau ada lawan bicara kita, maka lawan bicara kita itu kalau lagi ngomong, harusnya yang paling baik itu adalah kita level 3. Ini yang paling baik. Jadi lawan bicara ngomong, kita diam, kita dengerin lawan bicara kita ngomong apa, sengaja memang ingin mendengar, kita perhatikan, betul-betul perhatikan, dan juga kita diam. Ya, ini adab yang paling baik. Ya ada yang kan orang beda-beda gitu ya. Ada orang yang lagi ngomong, ya udah kita cuma nomor 1 aja, ya kan? Ya, lo ngomong aja deh, ya kan? Kita perhatiannya kemana segala macam. Ini nomor 1. Ada yang kedua juga, gitu. Orang lagi ngomong, ya kan kita dengerin, ya pengen ngomong, pengen tahu deh apa, tapi kita sambil melihat HP, cek. Oh, enggak, aku denger kok kamu ngomong itu barusan. Oh ya bagus kok, bagus. Tapi kita sambil ngecek. Sengaja mendengar nggak? Sengaja dengar. Kita pengen tahu. Dan kita dengerin dia ngomong apa. Tapi sambil ngecek HP segala macam. Level 2. Tapi yang paling baik itu adalah level 3. Kalau ada orang lagi ngomong, oh ya gitu ya. Gimana tuh Mas? Oh yang kemarin ya. Oke, ya begitu. Gimana Mas? Dia ngomong, kita diam lagi, kita perhatiin. Nah ini adalah yang adab yang terbaik, yaitu wa ansit liman kallamak. Betul-betul perhatian dan dengar disertai sikap diam terhadap lawan bicara kita. Mukbilan alaih. Mukbilan alaih artinya kita ngadep dia. Jadi kalau orang lagi bicara ya kita jangan ngadep ke sana. Orang bicaranya ke sini ya gitu. Ya gimana Mas? Gimana gimana Bu? Gimana Ma? Gimana sayang? Apapun itulah. Kita ngadep ke dia, ini yang paling baik. Kemudian wala tuqati'hu. Jangan motong. Kalau bahasa Indonesia jangan nyela, kan? Apa sih definisi nyela? Definisi nyela itu adalah orang belum selesai ngomong dia udah potong. Nah, ini definisi nyela. Gitu. Bukan jangan ngerespon ya. Gitu. Namanya diskusi kadang-kadang ada respon. Tapi kalau motong ini beda lagi. Dia lagi di tengah-tengah pembicaraan, belum selesai, set langsung dipotong. Tapi kan, kok gitu sih? Menurut saya, nah ini nggak baik. Jangan memotong pembicaraan. Dan adab yang terakhir itu adalah wala tataqaddam baina yadayil akbar bil kalam. Dan jangan engkau mendahului orang yang besar, orang yang tua, al-akbar, dalam berbicara. Dan di dalam syariat ketika kita berbicara tentang orang yang tua, jadi kan kalau orang tua kita nggak boleh nyelak gitu ya. Kalau memang ada orang tua, dia duluan ngomong, jangan kita. Nah tuanya itu bisa lewat umur, bisa lewat jabatan. Ya, terkadang misalnya umur kita misalnya 30, jangan 30 lah. Misalnya umur kita 43, bos kita umurnya itu 39. Bos kita 39 tapi jabatannya bos. Maka adab yang baik kepada atasan kita itu adalah enggak, biarin aja dia ngomong dulu.
Kenapa? Karena dia lebih tua. Ini secara syar'i. Di dalam Islam itu orang itu dibilang tua, akbar, itu bisa ditinjau dari umur, bisa dilihat dari jabatannya. Ya, paham ya? Sehingga dari sini yang paling penting itu adalah kita perhatikan ketika kita berbicara sama orang tua kandung ya, atau ulama. Kenapa? Orang tua sama ulama otomatis umurnya lebih tua dan jabatannya itu lebih tinggi daripada kita. Sehingga kalau berbicara sama orang tua, jangan nyelak. Biarin aja, ibu kita mau nyerocos apa, biarin deh. Silakan Bu. Walaupun kita tahu bahwa kita yang benar, dia yang salah, dia mau ngomong, silakan. Kita dengerin. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita mau nunjukin adab yang baik. Apalagi kalau sama orang tua jatuhnya kepada birrul walidain. Jadi ya udah biarin aja. Kalau sama ulama demikian. Kalau sama ulama kita nunggu petuah. Mau ngapain kita yang ngomong? Biarin aja dia yang ngomong. Karena yang keluar dari beliau otomatis ilmu, faedah, nasihat. Sehingga kalau ketemu sama orang tua atau ulama, jangan sampai kita nyelak pembicaraan. Kenapa? Karena orang tua dan ulama secara umur lebih tua dan secara jabatan juga lebih tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik. Ini adab yang keempat. Kita masuk kepada adab yang kelima, yaitu adab ketika mau tidur. Al-khamis, idza ataita mabji'aka fatawadda wa nam 'ala shiqqika al-ayman watlu ayatal kursi marratan wajma' kaffayka waqra' fihi suratal ikhlas wal mu'awwidhataini wanfuth fihima wamsah bihima mastata'ta min jasadika taf'alu dzalika thalatha. Ini adab mau tidur. Adab mau tidur itu adalah idza ataita mabji'aka. Mabji' apa tadi terjemahin apa sih? Jika engkau mendatangi tempat tidurmu. Jadi mabji' dalam bahasa Arab itu memang tempat tidur. Tempat tidur. Hanya saja ada makna tambahan. Madji itu adalah tempat tidur malam. Sehingga adab-adab yang kita akan bicarakan di sini, baik baca ayat kursi, wudhu, dan segala macam, itu kalau mau tidur malam. Jadi kalau lagi mau tidur siang, atau misalnya lagi kecapean, ya kan, habis pulang kerja dari mana gitu, siang-siang mau tidur siang dulu di sofa, dia kayak gini, mau tidur kemudian dia bilang Allahu la ilaha illahu. Nah, ini salah. Nggak cocok. Kenapa? Karena baca ayat kursi dan yang akan kita baca ini konteksnya cuma tidur malam. Tidur malam. Kenapa? Karena madji' itu adalah tempat tidur malam. Jadi ketika kita mau tidur malam, itu kali ya, kalau misalnya mau diterjemahin, sebelum tidur malam, fatawaddo. Kita wudhu dulu. Setelah wudhu, wanam ala syikkikal aiman. Kemudian tidurlah di sisi kanan. Tidur di sisi kanan. Kemudian bacalah watlu ayatul kursi. Baca ayat kursi satu kali. Kemudian setelah baca ayat kursi satu kali, wajma' kafaika. Kumpulin tangannya kedua ini, gini nih. Gini. Kayak doa ya. Kayak doa dikumpulin. Kemudian setelah dikumpulin, kita baca trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setiap kali selesai, wanfuth fihima. Wanfuth fihima itu artinya di apa nih di sini nih? Tiuplah.
Jadi tiup atau ludah yang ringan. Jadi bukan ludah beneran. Tuh, nggak gitu. Jadi tiup atau ludah yang ringan. Ya kan, habis baca trikul, nggak usah sampai keluar ada yang ke tangan. Ya, cuman gini, ya kan? Ya boleh 3 kali, pokoknya gitu, ya kan? Setelah baca trikul dan kita tiup ludah ringan kepada kedua tangan kita, wamsah bihima mastata. Gitu. Kita eh, basuh atau apa? Kita usap ke bagian tubuh yang memang terjangkau. Ya kan? Berarti kan kita di sini kan konteksnya kita udah tiduran, udah ngadep kanan, udah baca ayat kursi, baca ayat gini, kira-kira yang bisa terusap apaan? Muka, kepala, tangan, ya kan, punggung, gitu. Ya mungkin paha masih bisa kesentuh. Jadi nggak perlu lebay. Ana pernah safar gitu sama temen Ana, dia udah kayak gini, bangun lagi dia. Gini. Waduh, heboh deh kalau mau tidur. Semuanya disentuh. Semuanya disentuh. Padahal yang disentuh itu, yang diusap itu adalah mastata, yang bisa terjangkau aja. Jadi bukan habis tidur dia bangun lagi karena pengen mengusap kakinya. Enggak. Jadi simple deh. Ya udah, gini. Dah. Terus kaki, ya kaki mah jauh, udah rebaan. Udah cukup, alhamdulillah. Maka yang seperti itu kemudian diulangi sebanyak tiga kali. Insya Allah gampang nih, adab yang kelima. Nggak perlu banyak pembahasan. Adab yang keenam, as-sadis, idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bi thawbika wahmadillah. Fa in shammataka ahadun faqala yarhamukallah faqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi adab bersin. Apabila engkau bersin, maka tutuplah wajahmu dengan tangan atau dengan pakaian. Tutuplah dengan dengan tangan atau dengan pakaian. Ya kan? Ya mungkin kalau pakaian sekarang ada tisu, sapu tangan, atau mungkin yang paling bagus gitu ya, sekarang itu kayak misalnya disarankan sama dokter-dokter ke lengan gitu. Kenapa kalau kita ke tangan otomatis virusnya ke sini kan, sedangkan tangan ini biasa digunain untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi kalau mau bersin di sini. Kalau ada tisu ya bagus, sapu tangan seperti itu. Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah bersin, wahmadillah, pujilah Allah. Wahmadillah, ya secara bahasa pujilah Allah. Balik lagi nggak kayak yang tadi Bismillah, kayak tadi yang Alhamdulillah, kayak yang tadi istighfar setelah sholat. Balik lagi sama, pembahasannya sama. Ketika bilang pujilah Allah, apakah cuma bilang Alhamdulillah atau mau ditambahin Alhamdulillahirabbil alamin? Bahkan kalau dalam bersin itu riwayatnya datang ya kalau misalnya yang paling sahih memang Alhamdulillah. Tapi dalam Sunan At-Tirmidzi maupun Sunan Abi Daud itu disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam setelah bersin bilang Alhamdulillahirabbil alamin sama Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya boleh ditambah. Kalau mau yang pakai Alhamdulillahirabbil alamin sesuai dengan yang Rasul bilang, boleh. Atau Alhamdulillah ala kulli hal, boleh. Atau mau Alhamdulillah yang lain, ditambahin yang lain. Ini pembahasannya sama kayak tadi. Yang apakah bismillah mau makan atau istighfar astagfirullah 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 setelah sholat sama semuanya. Karena redaksinya itu adalah wahmadillah. Wahmadillah itu adalah pujilah Allah. Pujilah Allah. Fa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah
kalau misalnya ada orang yang balas bersinan kita, balas ucapan alhamdulillah kita. Nah, ini ketika yang mau balas itu harus pastikan bahwa dia mendengar ucapan alhamdulillah. Jadi kita bersin nih. Terus kita ngomong alhamdulillah, ada orang dengar, barulah dia disunahkan untuk ngomong yarhamukallah. Terkadang ada orang gitu bersin, kita nggak dengar ngomong alhamdulillah, tiba-tiba ngucapin yarhamukallah, padahal dia nggak ngucapin alhamdulillah. Enggak, yarhamukallah itu diucapkan ketika orang yang bersin terdengar, terdengar ngucapin alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak kedengeran, maka nggak disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Jadi yarhamukallah itu kalau kedengeran, habis bersin nih, anak kan nggak dengar dia ngomong alhamdulillah apa enggak, ya kan? Jadi anak nggak perlu ngomong yarhamukallah. Tapi kalau dia ngucapin alhamdulillah gede sampai kedengeran, baru anak bilang yarhamukallah. Seperti itu. Syariatnya dalam ucapan yarhamukallah. Kemudian fakul, maka jawablah kalau ada orang yang bilang kepada kita yarhamukallah, kita jawab balik dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, di sini ada pelajaran fikih penting juga. Bahkan gitu ya. Kalau tadi kan ketika redaksinya itu umum. Redaksinya apa nih, Ustaz? Redaksinya puji Allah. Redaksinya apa? Redaksinya itu adalah sebut nama Allah, sebut nama. Redaksinya apa? Redaksinya itu adalah meminta ampun. Meminta ampun. Ini kan semua redaksi umum. Dari redaksi umum barulah muncul apakah dengan bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim, apa menjawab alhamdulillah, apa alhamdulillahirabbil alamin, apa cuma astagfirullah 3 kali, apakah boleh ditambah. Kenapa? Karena redaksinya umum. Nah, terkadang di sini kayak contoh misalnya yahdikumullah wa yuslihu balakum, redaksinya itu udah nggak umum. Redaksinya ya kaku gitu ya. Rasul bilang A. Rasul bilang A. Maka ketika Rasul SAW bilang A, maka yang menjadi pembahasan apa memang cuma A atau memang ada yang lain? Ada yang lain. Kayak contoh misalnya dalam bacaan sholat, ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma wa bihamdika. Ya kan? Yang lain. Tapi ketika itu bacaannya itu adalah kaku. Jadi nggak boleh ditambah. Subhana rabbiyal azim, kemudian apa tuh? Subhana rabbiyal azim, antas salam, aliyul kabir. Nggak boleh. Dia kaku. Subhana rabbiyal azim ya subhana rabbiyal azim. Kalau mau pakai yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika, boleh juga. Tapi dia memang kaku. Nggak boleh. Dilihat gitu. Oh, kalau yang itu memang cuma itu. Nggak boleh ditambah-tambah. Tapi ada yang lain. Kalau yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya Rasul memang ngomongnya A. Ternyata dicek sama para ulama, Ibnu Umar bilang B. Ibnu Mas'ud juga bilang C. Beda-beda. Beda sama bacaan ruku. Bacaan ruku A, A, A. Nggak ada sahabat yang tiba-tiba nambah subhan rabbiyal azim ditambahin lagi. Tetapi kalau yahdikumullah wa yuslihu balakum, Rasul itu bilang seperti itu. Ibnu Mas'ud sama Ibnu Umar beda lagi. Afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni kamu. Yaghfiru lana wa yaghfiru lakum. Nah, itu jawaban orang ketika bilang yarhamukallah, iya, riwayatnya datang. Maka ketika riwayat yang seperti ini berbilang, ada Rasul bilang A, ada yang sahabat bilang B, ada sahabat pula yang bilang C, maka yang seperti ini menunjukkan bahwa oh ternyata boleh apa aja. Mau ngikutin yang plek, yahdikumullah wa yuslihu balakum, silakan. Dan ini yang terbaik. Tapi kalau ternyata mau pakai ucapan yang lain sekalipun,
selama masih dalam konteks mendoakan gitu ya, mendoakan lawan bicaranya, maka boleh. Nah dari sini pula nanti kalau permasalahan dikir-dikir yang di tengah masyarakat terus kita rada loh kok beda, jangan buru, jangan buru, jangan-jangan antum yang belum baca, antum yang belum piknik. Nah yang seperti itu eh, penting untuk kita ketahui sebagai kalau kita memang mau apa ya memahami atau memiliki fikih yang baik. La ilaha illallah. Baik, ini adab yang keenam. Adab yang ketujuh. Ini keburu nggak? 5 menit lagi. Baik. Sebelum masuk ke yang ketujuh, insya Allah mungkin kita cukupkan dulu. Nanti setelah maghrib kita sambung ke yang ketujuh, ke-8, 9 dan ke-10. Sampai maghrib, insya Allah ada yang ingin ditanyakan sebelum itu? Tafadhol, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kata benar atau tidaknya bahwa yang menjawab salam harus tinggi. Baik, menjawab salam itu harus lebih tinggi atau yang semisal. Itu ayat dalam Al-Quran. Idza huyitum bitahiyatin. Kalau ada yang ngasih kita salam, maka jawablah dengan yang semisal au ahsana minha atau yang lebih baik. Gitu. Tapi hukumnya itu adalah bukan wajib. Hukumnya bukan wajib. Menjawabnya wajib. Tapi redaksinya ya boleh milih mau yang waalaikumsalam doa, mau yang semisal waalaikumsalam warahmatullah atau bahkan yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya optional. Jadi misalnya orang ada yang bilang assalamualaikum warahmatullah, terus kita cuma jawab waalaikumsalam. Wih, yang jawab waalaikumsalam dosa? Enggak. Jawabnya wajibnya cuma di situ. Tapi redaksinya mau pakai waalaikumsalam ini minimal. Mau yang semisal waalaikumsalam warahmatullah, alhamdulillah. Atau bahkan yang lebih baik ini pun nggak masalah. Gitu. Jadi yang wajibnya itu adalah jawabnya. Suaranya tinggi suara. Tinggi suara gimana nih? Ah. Enggak. Enggak disebutkan yang seperti itu. Jadi yang disebutkan itu spesifikasinya cuma jawab. Selama yang namanya jawab otomatis kedengeran. Gitu. Jadi jangan orang assalamualaikum terus kita cuma jawab dia nggak dengar gitu. Kalau nggak dengar ya namanya nggak jawab. Itu zikir gitu. Tapi kalau jawab salam ya jawab supaya dia dengar. Supaya dia dengar. Jadi selama dia dengar alhamdulillah. Jadi nggak harus volume levelnya sama kan susah juga ngukurnya. Dengar ada nih.
Wow. Satu lagi insya Allah sebelum kita masjid. Lagi. Kejam. Izin masuk kamar. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya mau masuk kamar santri, dilihat yang berlaku. Ya kan yang berlaku. Yang mau masuk siapa nih? Kalau yang mau masuk musyrif, ya kan? Santrinya bandel apa enggak? Ini sidak apa bukan? Sidak dadakan apa enggak? Gitu. Yang seperti ini memang berlaku di dunia pesantren, gitu kan? Ya masuk pengen tahu, wah lu lagi ngapain nih? Ya kan nggak apa-apa, nggak masalah gitu di pesantren. Gitu. Yang seperti ini memang berlaku. Ya cuma ya kalau memang ternyata kalau di tempat lain gitu, misalnya di asrama eh, Universitas Islam Madinah gitu, ya nggak mungkin dosennya langsung, woi lu ngapain lagi di dalam? Nggak, udah nggak berlaku karena memang udah bukan konteksnya lagi, udah bukan konteksnya lagi. Tapi kalau konteksnya masih di pesantren, maka yang seperti ini dimaklumi bahwa terkadang ada musyrif yang tiba-tiba masuk pengen tahu santrinya lagi ngapain, macam-macam apa enggak. Nah seperti ini kembali ke urf, kembali ke urf. Ya bisa disesuaikan aja. Seperti itu. Wallah adam. Baik, insya Allah kita sholat dulu, kemudian kita beresin sampai adab yang terakhir, kemudian dibuka lagi tanya jawab. Allah adam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.